SDN Jaga Setia Empat Tercinta, tempat kami belajar bersama. Assalamualaikum. Sedang? Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai bisa cek kehadiran kamu semua ya. Hari ini Senin tanggal 1 September. Adriana, Biasa. Ajikro, Biasa. Afira, Biasa. Angga, Biasa. Ayla, thank you, Aisyah, Cindy, Sultan, Ferol, and Widiana. Oke, thank you very much. Untuk yang selanjutnya kita mulai dengan pembacaan doa. Yang memimpin doa hari ini siapa? Vika. Kita maju ke depan. Get ready. Get ready. For study, let's play together. Start. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan untuk kegiatan pembelajaran di hari ini bisa membawa keberkahan dan kebermanfaatan.
pembelajaran hari ini yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial atau yang sering disebut dengan Mister bawa hadiah yang tadi dari sana. Hadiahnya ada berupa permen. Di kegiatan hari ini, bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, Mister Ci kasih hadiah permen. Ya. Dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang bagus, tapi tidak asal jawabannya ya. Coba kita mulai deh. Nih, yang pertama. Ingat, kalau tahu tunjuk tangan dulu, angkat tangan dulu, bisa tunjuk baru boleh jawab. Apa itu AI? Nah, harga kecerdasan artifisial. Nah, itu gimana? Boleh lah, bahasa Indonesia aja boleh. Nih, bisa kasih permen ambil satu. Ya. Nah, ambil satu. Satu, banyak kan tiga. Yang lain belum. Nah, satu aja udah. Meta ya, betul atau salah? Betul kan? Betul, betul banget dong. Masih ambil lagi, ambil satu. Dari siapa? Selain meta AI. Mira apa Bil? Apa? Sering pakai ya? Sering pakai ChatGPT. Iya lagi nih, ambil deh, betul satu. Dua, masukin lagi satu, masukin. Oh, ya, enak belajar coding dapat hadiah. Satu lagi, Aisyah, apa? Google Maps, ya betul Google Maps nih. Ya. Lah, bagus. Ini penting berarti. Nah, untuk kegiatan hari ini, untuk KKA-nya kita akan mempelajari yaitu cara berpikir komputasional. Aduh, ribet banget kayaknya Mister Ci bilangnya. Berpikir apa? Komputasional. Yang keras, satu, dua, tiga. Komputasional. Ada hubungannya dengan komputer. Nah, nanti kita cek ya tujuannya. Tujuan dari pembelajaran berpikir komputasional. Yang pertama adalah Mister Ci harapkan kalian semua bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Itu satu. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menyebutkan konsep-konsep cara berpikir komputasional. Seperti apa sih gitu ya cara berpikir komputasional, konsep-konsepnya, cara-caranya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Untuk yang selanjutnya, kita juga tanya, ada yang sering gunain HP? Banyak, hampir semua gunain HP. Dipakai buat apa HP-nya? Main game. Saya aja apa? Belajar, pinter belajar lagi. Cari informasi, AI. Suka main TikTok? Pasti. Mister Ci main TikTok nggak? Mister Ci main TikTok. Mister Ci juga memanfaatkan media sosial salah satunya TikTok. Pertanyaan yang kedua, ada yang pernah bicara nggak sama handphone? Sama siapa kamu bicara sama handphone? Sama Google apa namanya? Google Voice atau Google Assistant. Ya, nah itu adalah manfaat-manfaat teknologi atau AI atau kecerdasan artifisial. Nah, itu bagaimana sih kita cara konsepnya bekerja, mereka bekerja itu yang akan kita pelajari sekarang, ya. Nah, cara mereka berpikirnya itu ya konsentrasi. Nah, pertama adalah Mister akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi hari ini. Tugas kamu adalah menyimak, memperhatikan video tersebut, isi video tersebut, karena setelahnya Mister akan berikan pertanyaan. Yang bisa jawab, dapat permen. Kalau pertanyaannya agak sulit, tetapi kamu bisa jawab, uang tes 5.000.
Ya, dapat uang cash 5.000. Ya, tapi kalau pertanyaannya masih Computational thinking. Hai teman thinking, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membuat gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang pertama dari ini ya, pertama dari ini. Bisa dilanjutkan ya? Perhatikan lagi videonya baik-baik. Bagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Ini ada yang tadi yang pertama, konsep dari komputasional adalah dekomposisi. Tadi contohnya sudah dijelaskan di pembelajaran juga, pengertiannya. Yang kedua, Kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama. yang ketiga adalah abstraksi. Pengertiannya seperti berikut ini yang ada di video. Kamu ingat baik-baik. Kamu boleh menjelaskannya dengan menggunakan seperti biasa bahasa kamu aja. Akan aja jawabannya apa itu AI, kecerdasan artificial. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Menggunakan bahasa sendiri, tidak harus sama dengan apa yang ada di video. Harus ada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah,
Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dan di studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Kita coba dulu videonya. Nanti dulu sabar dulu ya. Sudah disimak videonya? Oke. Sudah paham isi videonya? Yakin? Sudah? Konsentrasi. Sekarang mulai dengan pertanyaan berdasarkan video pembelajaran tersebut. If you know the answer, raise your hand. As usual, raise your hand. Angkat tangannya dulu, baru Mr. Uji. Ada di sini. Biar ada. Sebuah slide. Nah, ini slide-nya. Sini, slide. Iya. Nah, biar kamu lihat gambar pergerakannya dulu. Oke. Apa? Akan mudah gantian nikah mudah. Bunga boleh dong berdiri bunga. Nih. Bunga nih. Ya. Coba dijelaskan video yang kamu tadi simak dan mau perhatikan itu tentang apa sih? Oke, apa? Lagi pertanyaan nomor 2. Ayo. Apa yang masih berpikir komputasional cepetan? Berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang ada Lagi. dengan Nah nih, kamu pakai seperti aja dengan bahasa sendiri nih ya. Akhirnya, cara berpikir komputasional adalah cara untuk menyelesaikan masalah secara efisien, secara akurat. Kelompok yang tiger ya, kelompok yang terakhir ada tugas yang kalian harus diskusikan. Ketua kelompok tolong maju ke depan. Ketua kelompok tolong maju ke depan. Ini sama LKPD. Nanti kamu tuliskan nama kelompok, ketua kelompok, dan anggotanya. Ada beberapa pertanyaan. Di situ ada 6 questions, ada 6 pertanyaan. Silakan kalian nanti diskusi, jangan terlalu dijelaskan sama peserta ini. Tugas yang kedua, nanti kamu bagi tugas ya, ada 2 tugas nih. Nanti kamu bagi tugas dengan teman-teman. Yang kedua, kita kerja yang ini. Mr. G ingin kalian membuat
beringas. Silakan kelompok beringas mana yang SDN Jaka Setia Empat Tercinta, tempat kami belajar bersama, mengukir prestasi, membangun mimpi, menatap masa depan yang jaya, bersatu dalam semangat membara, menuntut ilmu dengan gembira, kreatif, smart, penuh inovasi, menjadi generasi terbaik Kita datang bersama, hati penuh semangat, buku dan pena siap, ide pun melesat. Tak hanya menghafal, kita coba pahami, belajar jadi asik, penuh energi. konsentrasi? Ayo Jika sudah, silakan berikan kesempatan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ada 2 lembar tugas yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi tadi. Yang pertama ada LKPD tentang pertanyaan-pertanyaan materi yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah Perkenalkan, saya dari kelompok Rakun akan menjelaskan presentasi mengenai cara berpikir komputasional. gagal itu guru. Berpikir komputasional adalah dengan cara membagi masalah secara artifisial. Kedua, sebutkan 4 langkah utama dalam berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Mr. Kim. Yang pertama kita harus berhati-hati saat mengirimkan data pribadi ke aplikasi AI agar data-data pribadi yang kita punya tidak tersimpan ke aplikasi AI karena itu termasuk privasi yang kita punya. Bagaimana pendapatnya mendapat Pola. 3. Aplikasi. 4. Grup saya gambar antenanya berbentuk segi panjang dan bulat, kepalanya berbentuk bulat segi panjang, matanya berbentuk segi panjang, mulutnya saya dari kelompok Dragonfly atau capung akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dalam berpikir komputasional? Berpikir cara menyelesaikan masalah secara efisien. Yang kedua, sebutkan 4 langkah utama
Pengenalan orang efisien. 2. Sebutkan langkah utama dalam berpikir komputasional. Dekomposisi, Pengenalan pola bangun data. Ya, kita akan mencari kesimpulannya bersama-sama. Nanti kamu bisa juga menilai kelompok mana sebetulnya yang jawabannya lebih tepat. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi sudah dibahas ya, adalah salah satu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis, efisien dan akurat ya. Nah, semakin berkembang seperti itu. Nah, dari jawaban yang tadi sudah kalian presentasikan, jadi sudah jelas nilainya yang paling bagus adalah kelompok Aisyah. Nanti kalian akan bisa jelaskan bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini. Ada beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah kita bahas. Nanti nilainya tolong di screenshot ke Mr. via WA ya. Waktunya hanya 10 menit, berisi 20 pertanyaan, dan kamu hanya mempunyai nyawanya 3 nih. Jadi kalau 3 mulai petualangannya. Klik mulai petualangannya. Silakan. Yo, konsentrasi. Lanjut, dapat terus terus masih banyak pertanyaannya. Kalian hanya punya 3 kali kesempatan. Aku udah lah, salah. Ayo. Iya. Nah, pintar. Baik, student. Yes, sir. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Judulnya tentang apa? Berpikir komputasional. Satu lagi, 4 konsep cara berpikir komputasional. Satu orang. Aisyah sebutkan. Berdiri. 1. Urut. Enggak apa-apa. Dekomposisi. Yang kedua.